Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali Faza kembali menyapa Pesona Inspira spesial edisi hari Rabu 13 Agustus 2025. Hari ini ada dialog eksklusif di mana kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam program Jaksa Menyapa ya. Kita akan bicara banyak tentang tugas dan fungsi bidang intelijen pada kejaksaan sampai jam 2 siang nanti. Jadi yang mau bertanya atau mungkin sekedar kenalan lebih dekat dengan narasumber gitu boleh langsung aja bisa bergabung di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Nah, hari ini Faza sudah kedatangan 3 narasumber. Ini lumayan rame ya, biasanya cukup 1 atau 2. Ini wajah-wajah yang sangat fresh hari ini yang bertemu dengan Faza. Yang pertama nih, ada Kasubsi 2 Intelijen, ada Bapak Rosyid Aji Galamahta SSH. Faza sapa dulu nih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Faza. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Wah, alhamdulillah. Ini kesempatan luar biasa bagi kami bisa hadir pada siang hari ini menyapa masyarakat di Wonosobo. Jarang-jarang ini kesempatannya. Makasih ya Mbak ya. Betul, terima kasih juga Pak. Nah, kita punya sapaan spesial Pak untuk pendengar Radio Pesona. Biasanya kita menyapa dengan sebutan Pesona Inspira. Oh, Pesona Inspira. Iya, mungkin bisa disapa dulu Pak, Pesona Inspira di seluruh Wonosobo nih. Halo masyarakat Pesona Inspira di seluruh penjuru Wonosobo. Hari ini kita akan menyampaikan tentang intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo itu seperti apa, kejaksaan secara garis besar seperti apa. Jadi jangan ketinggalan, simak baik-baik. Nanti kalau ada isu-isu yang sekiranya itu berkenaan dengan kita, boleh kalau tanya langsung. Oke, langsung nanti bisa ditanya ke Pak Rosyid ya. Nah, selain ada Pak Rosyid, juga kedatangan 2 kakak-kakak cantik nih di sini. Kira-kira siapa? Kita langsung kenalan aja ya. Langsung yang pertama dari sebelahnya Pak Rosyid pas nih, ada siapa? Halo Mbak Faza. Halo. Perkenalkan, nama saya Alin Vanessa Sekti SH. Saya di intelijen sendiri adalah sebagai staf intelijen, lebih tepatnya adalah calon jaksa. Ya. Ya cukup gitu aja sih. Mungkin bisa lanjut ke teman saya. Oke, sampingnya Kak Alin ada siapa ini? Oke Mbak Faza, ini aku namanya Patricia Dian Cita Pinasti, bisa dipanggil Cita. Di Kejaksaan Negeri Wonosobo. Saya juga sebagai staf intelijen gitu. Oke, berarti semua di bawah Pak Rosyid ya. Betul, partnernya Pak Rosyid. Iya. Nah, sebelum kita menuju ke tema pembahasan kita yang cukup menarik ya, ini cukup menarik dan cukup menyeramkan mungkin buat masyarakat umum ya. Tapi kita mau kenalan lebih dekat dulu dengan narasumber, ketiga narasumber kita. Nah, ini kan sepertinya baru pertama kali nih ya menyapa masyarakat Wonosobo. Mungkin bisa kenalan dulu nih dari Pak Rosyid dulu, apakah asli Wonosobo nggak nih? Kayaknya muka-mukanya bukan asli Wonosobo ya Pak? Nih. Saya tetangga sebenarnya. Oh gitu. Dari Temanggung. Cuman berdinas di Wonosobo ini sudah dapat sekitar 5 bulan. Per bulan April kemarin, sebelumnya 5 tahun di Sulawesi. Wow. Begitu. Nah, Berarti, sekarang masuk di bidang intelijen, Kasubsi Intelijen di bawah Kepala Seksi Intelijen. Oke, dari Temanggung ya, cukup dekat ya kalau misalkan mau mudik ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau Kak Alin sendiri, saya panggil Kak Alin boleh nggak? Boleh dong. Oh, iya. Karena sepertinya masih tidak terpaut jauh ya. Iya. Kalau Kak Alin dari mana nih aslinya? Kalau aku sendiri dari Solo Mbak, tempatnya dari Sukoharjo. Ya. Kalau misal mau pulang-pulang ya lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Ini dinas pertama atau sebelumnya pernah di mana? Aku dinas pertama. Jadi di sini tuh baru sekitar 16 bulan lah kurang lebih. Wow. Iya. Gimana rasanya di Wonosobo? Apakah merasa dingin gitu? Yang pasti dingin sih. Iya. Kalau Pak Rosyid kan Temanggung masih sama lah. Sahabat ya. Iya. Oke, kalau dari Kak Cita sendiri dari mana nih? Aku aslinya Jogja Mbak. Oh, jadi oke. kebetulan aku di sini juga dinas pertama dan baru masuk tahun ini, baru 2 bulan ini. Wow, di sini. paling baru nih berarti. Iya. Wah, Pak Rosyid bawa yang baru-baru nih ya berarti. Sengaja kita bawa anak-anak muda ini di sini. Jadi penegak hukum dulu itu kalau dikenal jauh dengan masyarakat, datang represif ya. Sekarang kita pengen mengenalkan kejaksaan itu dekat dengan masyarakat. Justru kita ini mitra
dari masyarakat itu sendiri begitu. Oke, nah kita sudah kenalan dengan ketiga narasumber kita ya, yang ternyata masih sekitar Jawa dan Jogja ya, Ya. masih dekat-dekat. Nah, kita mau langsung masuk ke pembahasan kita hari ini nih Pak Rosyid. Yang pertama mungkin ini ya, masyarakat kan masih terlalu awam, tidak sesering itu untuk menginjakan kaki atau juga berinteraksi dengan institusi kejaksaan. Nah, ini mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Pak, apa sih sebenarnya institusi kejaksaan ini secara umum Pak? Induk kami itu Kejaksaan Republik Indonesia. Terus nanti kalau di wilayah provinsi itu Kejaksaan Tinggi. Kalau di Jawa Tengah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ya, ada di Semarang. Nah, nanti per kabupaten kota hampir di setiap kabupaten kota, biasanya cuma di daerah-daerah yang jauh ya. Nah, untuk setiap kabupaten kota itu nanti ada kejaksaan negeri. Nah, kejaksaan sendiri itu sebenarnya dia lembaga pemerintah, tapi unik. Kenapa unik? Dia lembaga pemerintah berarti kan di bawah eksekutif ini. Cuman fungsinya itu salah satunya di bidang kehakiman terkait dengan penuntutan. Nanti lebih jauh bisa kita elaborasi lah itu. Dan selain penuntutan itu, di bidang kehakiman kita juga punya tugas-tugas lain yang ya tadi menjalankan fungsi di bidang eksekutif juga. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, dalam pelaksanaan bidang kehakiman ini ya, fungsi penuntutan ini, jaksa itu melaksanakan tugasnya secara merdeka. Merdeka dalam artian bebas dari intervensi politik. Jadi kalau misal ada isu-isu di masyarakat nih, mungkin yang agak sekarang hangat ya, kan kejaksaan sudah masif informasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sering mungkin muncul informasi di masyarakat kalau tindak pidana korupsi yang ada, bahkan yang besar itu bentuk dari penegakan hukum yang dibuat kriminalisasi istilahnya. Padahal tidak demikian. Mungkin isunya seperti itu. Nah, kemerdekaan kita di dalam melakukan penegakan hukum itu ya tadi, hal-hal yang tadi sifatnya subjektif kita objektifkan. Nah, dengan standarnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi misalnya tadinya ada isu nih, menteri tertentu kita proses. Nah, kan biasanya yang namanya politik itu ada pendukung dan ada yang kontra juga. Nah, nanti yang kontra pasti akan membuat informasi disinformasi ya, seolah-olah dibuat-buat. Nah, nanti kita buktikan dengan rangkaian proses penyidikan kita ini bahwa proses penyidikan kita itu memang netral. Bukti-bukti yang ada memang memperkuat bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana. Itu cara kita membuat bentuk kemerdekaan dari kita melaksanakan tugas sebagai jaksa. Dan jaksa itu juga satu tak terpisahkan. Apa itu? Satu tak terpisahkan itu artinya jaksa di daerah dengan jaksa di pusat itu sama. Semuanya diatur, dikoordinir di bawah pengawasan Jaksa Agung, begitu. Jadi jaksa di pusat bisa juga bertugas di daerah, begitupun juga nanti di daerah juga bisa saja sebaliknya ya. Nah, biasanya ada ada semacam surat perintahnya, nah seperti itu. Oke, jadi memang kerja-kerja dari kejaksaan ini adalah dijamin netralitasnya ya Pak ya, yang jelas. Apalagi tadi cukup rinci ya dijelaskan apa saja dan siapa saja yang menjadi bukan di bawah wewenang, tapi apa Pak yang bisa kalau di kejaksaan tuh bisa dihukum, bukan dihukum ya Pak ya, tapi semua pihak berarti bisa di bawah kejaksaan untuk diteliti atau bahasanya apa Pak kalau di kejaksaan? Oke. Jadi nanti itu sangat berkaitan dengan tugas kita ya Mbak ya. Nanti kalau kita lihat tugas dan wewenang kejaksaan ya, itu yang pertama. Sebelum itu kita itu dalam melaksanakan tugas itu ada legitimasi yuridisnya. Jadi ada landasan hukumnya. Nah, selain Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kejaksaan juga ada. Yang kalau dulu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, nah sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, di situ tugas kejaksaan ada beberapa tuh. Yang pertama
di bidang pidana. Kalau dulu pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang pertama itu melakukan penuntutan. Ini yang biasa paling sering dikenal. Oke. Kan tadi kita kalau merujuk di awal itu lembaga pemerintah yang punya fungsi di bidang kehakiman yaitu penuntutan. Oke. Nah, penuntutan itu kalau dulu dikenal jaksa itu nanti yang bawa suatu perkara di pengadilan, disidangkan, jaksa nuntut tuh berapa tahun lamanya, terus nanti hakim yang vonis ya memberikan putusan. Itu pengetahuan yang diketahui oleh masyarakat secara umum. Cuman kalau sekarang keterlibatan jaksa dalam proses penuntutan itu sudah dari awal. Jadi begitu ada suatu perkara tindak pidana, muncul surat perintah penyidikan, polisi sudah punya kewajiban tuh mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maksimal 7 hari. Nah dari situ itu sudah masuk jaksa sudah masuk untuk case building bersama polisi, sama-sama membangun masalah atau perkara ini kira-kira tindak pidananya seperti apa, apakah hanya satu tindak pidana atau ada tindak pidana lain, terus saksi-saksinya seperti apa, barang buktinya seperti apa, apakah orang ini bisa ditersangkakan atau tidak, perlu keterangan-keterangan dari ahli atau tidak. Dari awal itu sudah kita case building itu. Nah nanti setelah itu kalau jaksa beranggapan bahwa ini memenuhi syarat ya, formil dan material dalam artian bukti-buktinya lengkap, terus alat buktinya, keterangan saksi, ahli dan surat dan sebagainya, keterangan terdakwa juga mendukung. Nah kita nyatakan P21, diserah terimakan tuh sama polisi, sama penyidik ya, ke jaksa, serah terima. Nah dari situlah kita mulai melakukan penuntutan. Tapi secara garis besar penuntutan sudah dimulai dari awal itu. Kalau sekarang, nah termasuk nanti penuntutan itu selesainya ketika tidak hanya di proses sidang tuh Mbak, baca tuntutan ya, tapi setelah putusan itu selesai, eksekusi itu juga bagian dari tugas kejaksaan juga. Termasuk tugasnya melaksanakan penetapan hakim. Nah itu putusan pengadilan juga yang sudah inkrah ya Mbak ya. Nah kemudian melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat. Pidana bersyarat itu apa? Misalnya ada orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tapi dia dihukum dengan pidana percobaan. Jadi pidana percobaan misalnya dia tidak dipenjara, jadi diberi masa percobaan selama 1 tahun. Nah selama 1 tahun itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum, maka nanti dia bisa dibawa, dijebloskan ke penjara. Itu kita yang melakukan pengawasan, termasuk keputusan lepas bersyarat dan pidana bersyarat. Nah itu tadi kewenangan kita, termasuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu tuh. Nah jadi kalau masyarakat belum tahu, jadi jaksa selain tadi penuntutan, dia juga bisa turun langsung sebagai penyidik. Jadi cari informasi, cari bahan dan keterangan, ada tidak ini potensi perbuatan pidana, tindak pidana terhadap apa yang boleh turun langsung, terhadap tindak pidana korupsi ya kan, kemudian tindak pidana HAM berat, termasuk tindak pidana khusus lainnya, perpajakan dan sebagainya. Nah itu nanti kita koordinasi aktif. Kemudian tindak pidana tertentu juga berdasar undang-undang yang lain, dan melakukan pemeriksaan tambahan ya sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Itu Mbak. Jadi, itu baru yang bagian penuntutan. Banyak Mas Yan. Banyak sekali sebenarnya tugas kejaksaan ya Pak ya. Saya sampai luar biasa amazed sekali dengan banyaknya tugas yang dilakukan, dan sebenarnya istilah-istilahnya juga tidak awam untuk didengarkan secara masyarakat umum gitu ya Pak ya. Oke, nah dari banyaknya tugas ini saya ingin tanya dulu ke Kak Alin dan juga Kak Cita nih ya, karena masih baru nih. Gimana perasaannya ketika akhirnya kemudian terjun ke dunia real life gitu ya, ke kerja gitu? Apa yang dirasakan? Apakah memang atau sudah mengetahui cita-cita saya memang di sini dan sudah tidak shock atau dan lain sebagainya? Gimana nih? Boleh saya tanya itu ya dulu ya Pak ya? Ya silakan. Oke, gimana Kak Alin dulu silakan. Kalau boleh menjawab ya Mbak, jujur nervous sih karena kan masih first time ya. Terjun ke masalahnya tuh kayak nggak pernah berekspektasi kalau akan jadi seorang aparat penegak hukum gitu. Jadi kayak bisa nggak ya jadi seseorang APH yang bisa tegas gitu, bisa
adil dalam menghukumi suatu perkara gitu. Itu tugas yang berat sih jujur Mbak. Iya, tapi akhirnya sudah 1 tahun lebih berjalan. Apakah enjoy melaksanakan tugas? Sudah mulai enjoy sih jujur aja, dan banyak yang dipelajari juga dari pekerjaan ini sejujurnya. Jadi lebih ke learning by doing sih. Oke, betul. Ya, nah kalau Kak Cita nih baru 2 bulan ini masih belum MPA sih ya. Baru 2 bulan. Gimana nih? Jadi yang pertama ini juga sih Mbak, kaget karena kebetulan saya juga lulus kuliah langsung mendaftar CPNS Kejaksaan. Jadi sedikit banyak mengalami culture shock ya. Jadi dari budaya waktu semasa kuliah terus sekarang tiba-tiba juga kerja, dan mau nggak mau juga harus beradaptasi secara cepat sih Mbak, begitu. Oke, jadi memang semuanya harus dipelajari ya, Betul. pelan demi pelan gitu. Nah, Pak Rosyid, sebelum kita bertanya ke pertanyaan selanjutnya, kita ke WhatsApp dulu karena ada pertanyaan yang masuk di 0823 2383 9996. Hai Kak, saya Sheila. Apa saya bisa bertanya terkait dialog hari ini? Saya ingin bertanya nih, apa perbedaan Intel Kejaksaan dengan Intel lembaga lain? Lalu apa saja tugas penting Intel Kejaksaan? Lalu apa tantangan besarnya nih? Gitu. Nah, tapi Pak Rosyid, sebelum dibahas dan juga dijawab pertanyaan dari Kak Sheila ini, kita akan break sejenak beberapa menit. Nanti kita akan kembali lagi dalam Jaksa Menyapa hari ini. Iya, Pesona Inspira masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, bersama Kejaksaan Negeri Wonosobo. Kita masih ada tema yang menarik ya, tugas dan fungsi bidang intelijen pada kejaksaan. Masih dengan 3 narasumber nih. Nah, tadi Pak Rosyid ada satu pertanyaan ya terkait dengan perbedaan Intel Kejaksaan dengan Intel lembaga lain, dan apa saja tugas penting Intel Kejaksaan. Ini mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Rosyid nih, silahkan. Ya, jadi Intel Kejaksaan itu dia bukan terkotak-kotak ya Mbak ya, tapi dia bagian integral dari intelijen negara. Oke. Nah, koordinatornya itu BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, kalau kita mengacu ke Undang-Undang 17 2011 ya tentang intelijen negara, itu intelijen negara itu meliputi 1, intelijen dalam negeri dan luar negeri. Nah, dia urusannya yaitu penyelenggaraannya ya tentang itu, dan yang punya tanggung jawab itu adalah BIN. Itu yang pertama. Yang kedua, intelijen pertahanan dan atau intelijen militer tuh. Urusannya yaitu penyelenggaranya adalah TNI. Ya. Kemudian yang ketiga adalah intelijen kepolisian. Nah, urusannya ya tentang kepolisian, tugasnya Kamtibmas juga salah satunya diselenggarakan oleh kepolisian. Nah, kemudian yang keempat adalah intelijen penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan intelijen justisial. Nah, penyelenggaranya adalah kejaksaan. Baru tuh nanti ada intelijen negara berkaitan dengan kementerian lembaga pemerintah maupun non kementerian. Penyelenggaranya ya lembaga pemerintah atau non kementerian. Jadi bedanya daripada yang lain tadi, kita fokus pada kegiatan intelijen yang berhubungan dengan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi kita tadi yang sudah disampaikan ya Mbak ya. Oke, nah kalau saya nih Pak sebagai masyarakat awam gitu ya, intelijen itu kan kayak mungkin gambarannya spy gitu ya, mata-mata yang kemudian misterius dan lain sebagainya gitu. Apakah di kejaksaan juga demikian, Badan Intelijen apakah juga melakukan hal yang sama seperti itu, atau sebenarnya ini merupakan kerja yang beda gitu Pak? Itu bagian dari salah satu bentuk operasinya kita ya Mbak ya. Kan ada yang terbuka, ada yang tertutup, tergantung dari masalah yang kita hadapi. Nah, kalau kita kembali nih ke Undang-Undang Kejaksaan sendiri, intelijen penegakan hukum ya, itu berwenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, kemudian pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Misalnya nih, di daerah ada pembangunan strategis
ya. Objek vital nasional kah? Kalau sekarang contohnya MBG ya. Oh iya. Ya, yang ada SPPG sampai daerah-daerah. Kemudian di desa-desa ada koperasi merah putih tuh. Ya, betul. Kemudian juga ada sekolah rakyat, ya. Kemudian sekolah Garuda kan. Nah itu yang dari pusat itu kan uang atau apa namanya anggaran yang disediakan kan besar itu. Nah itu juga nanti salah satu tugas kita itu juga untuk melakukan pengawalan terhadap itu. Kemudian juga melakukan kerjasama intelijen tuh, karena kita bagian integral dari intelijen negara, jadi kita tidak bekerja sendiri. Nah, jadi kalau ada sistem rantai itu kita sub sistemnya saling melengkapi. Kemudian melakukan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, melaksanakan pengawasan multimedia itu juga bagian dari intelijen. Nah, misalnya penegakan hukum. Jadi kita itu lebih sebagai support system ya, Mbak ya. Tadi belum saya sampaikan di kejaksaan itu kan ada beberapa bidang ya. Ada bidang teknis ya. Yang teknis itu ada perdata dan tata usaha negara. Dia tugasnya menjadi jaksa pengacara negara tuh, pendampingan hukum. Misalnya memberikan bantuan hukum dan seterusnya. Ada pidana umum. Kalau pidana umum tadi yang berkas-berkas tindak pidana yang proses penyelidikannya dilakukan oleh polisi itu nanti diserah terimakan ke kita, itu tahap 2. Kemudian tindak pidana khusus. Nah, tindak pidana khusus itu tindak pidana korupsi. Itu proses penyidikan dilakukan oleh kita. Nah, termasuk ada juga bidang PAPBB, pemulihan aset ya. Nah, itu dia juga punya kewenangan tuh. PAPBB itu salah satunya adalah tracing ya. Pemulihan aset itu tracing terhadap aset untuk dipulihkan ya. Entah itu berkaitan dengan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Nah, setiap bidang ini itu punya tantangan tersendiri. Nah, supaya setiap bidang ini bisa berjalan dengan baik ya Mbak ya, bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada hambatan, perlu tuh intel. Kan negara ini kan Indonesia itu kita tuh tahu semuanya bahwa kini negara hukum yang demokratis. Betul. Kalau negara hukum demokratis berarti supremasi hukum tuh harus jadi nomor 1 nih. Nah, tapi yang jadi masalah kalau hukumnya tidak dijaga, maka tidak akan bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan tidak bisa memberikan keadilan. Makanya penegakan hukum itu tugas kita ini untuk mengawal supaya bisa berdaulat. Supremasi hukum itu betul-betul bisa ditegakkan, memberikan jaminan kepada masyarakat, akhirnya keamanan ketertiban masyarakat berjalan. Nah, ini kita support itu masing-masing bidang. Misalnya seperti ini, sebagai contoh ya Mbak ya, ada beberapa tindak pidana nih, tindak pidana misalnya korupsi. Tindak pidana korupsi, ketika kita tim dari tindak pidana khusus akan melakukan proses penyidikan, mereka minta bantuan intel tuh. Tadi kan Mbak tanya apakah intel itu selalu modelnya, ada juga yang tertutup, ada surveillance kita. Jadi turun kita ke bawah, nanti cari pool data ya, mencari bahan keterangan dan data. Misalnya ada TO itu target operasi ya. Operasi, calon TSK lah istilahnya. Bukan tryout ya Pak. Bukan. Jadi kita lihat terhadap proses pembangunan atau proses pengadaan barang dan jasa yang di situ menggunakan dana dari negara tentunya kan. Kita lihat nih apakah sesuai tidak hasilnya, baik atau tidak. Kalau tidak, ini kendalanya seperti apa. Terus nanti kita kumpulkan keterangan dari masyarakat, dari pihak-pihak yang terkait juga, dari pemerintah juga. Kemudian kita tahu akhirnya jalannya proses pengadaan barang dan jasa proyek ini seperti ini, anggarannya seperti sekian, masalahnya dalam proses seperti ini, sehingga nanti kita tahu dari proses penyidikan yang akan dilakukan di tindak pidana korupsi, kita tahu ini saksi-saksi yang bisa nanti didatangkan, kemudian ini bukti-bukti yang bisa kita kumpulkan. Nah, nanti kita berikan kepada user bidang-bidang yang kita support ya. Kalau itu tadi tindak pidana korupsi. Nah, selain itu juga kita juga memberikan semacam data ya. Jadi kegiatan intelijen itu lebih banyak support Mbak kita. Jadi kita bukan di depan. Kita tidak tampil gitu ya. Kita main di belakang lah istilahnya. Selama kegiatan di kejaksaan,
bisa berjalan dengan aman, nyaman, tidak ada hambatan, berarti itu menunjukkan kegiatan intelnya jalan. Lancar, oke. Oke, gitu. Oke deh. Nah, ini luar biasa banyak pertanyaan yang masuk ya, Pak. Nah, selanjutnya nih ada Alif dari Mendolo. Mau tanya dong Kak, biasanya perkara korupsi itu berapa lama ditanganinya? Kok kayaknya lama banget sih? Apa bisa sampai bertahun-tahun? Terus kalau kita melaporkan kasus korupsi itu dapat imbalan nggak ya? Oke. Ya ini, jadi agak berbeda ya tindak pidana umum dengan tindak pidana korupsi. Karena satu, tindak pidana korupsi itu banyak pihak yang terlibat. Dari pihak pemerintah iya, dari pihak swasta iya, dan pihak masyarakat pun juga iya. Kemudian selain banyak pihak yang terlibat, ini kan kalau ada yang sering kita sebut lah, ada gulada semut gitu ya. Jadi semakin besar anggarannya, semakin banyak orang yang keluar untuk memenuhi keinginan pribadi ya. Dan tindak pidana korupsi itu karena banyak pihak yang terlibat akhirnya kompleks. Nah, untuk mengurai benang ini satu-satu supaya kita tahu mana orang yang memang betul-betul layak untuk dimintai pertanggungjawaban, cara mereka melakukan perbuatan, mengumpulkan bukti-bukti, waktunya memang lebih banyak. Nah, makanya biasanya kita tidak akan melakukan penyidikan khusus. Penyidikan khusus itu terburu-buru untuk menetapkan tersangka. Karena kalau kita sudah menetapkan tersangka, maka kita nanti akan sangat terbatas waktunya dengan penahanan. Begitu kan? Karena dia kan juga punya hak kepastian hukum ya, makanya ada waktu penahanan ini. Nah, itulah kenapa ketika proses nanti mungkin akan dijelaskan secara khusus ya oleh dari bidang tindak pidana khusus ya. Kita cuman ngasih gambaran secara umum saja bahwa kenapa proses penyidikan tindak pidana khusus itu lama ya. Itu kita kumpulkan bukti-bukti, kemudian keterangan-keterangan, saksi-saksi, mengurai, dan anggarannya kan juga. Nah, kalau dulu kita follow the suspect ya. Jadi yang kita kejar itu TO-nya, target operasinya. Kalau sekarang sudah berubah, kita follow the money. Jadi yang kita kejar itu uangnya. Karena tindak pidana korupsi itu kan salah satu unsurnya itu kan selain merugikan keuangan negara ya, merugikan negara, itu juga menguntungkan orang lain, diri sendiri. Nah, maka itu bisa dilihat. Nah, termasuk tugasnya tim intelijen yaitu itu tadi kita lihat pasca kejadian, pasca tindak pidana, tempusnya, apakah orang-orang yang jadi TO ini kita lihat asetnya nambah enggak. Kalau itu kan termasuk follow the money ya. Kalau aset nambah, nanti kita cari informasi, koordinasi dengan lintas bidang. Misalnya kalau uang tracing aset berarti ya PPATK tuh. Nanti dari PPATK dicari apakah ini termasuk penghasilan yang wajar atau tidak. Nah, itu nanti bisa ketemu tuh. Makanya itu kenapa lama ya, karena lintas sektor ya. Seperti itu, Mbak. Waduh, kalau ini pembicaraannya cukup berat ya Pak ya. Kenapa kemudian prosesnya panjang dan bagian mana saja yang dilibatkan. Oke deh, tapi kita kembali ke tadi ya. Pak Rosyid sempat menyebutkan bahwa salah satu dari fungsi dari kejaksaan adalah fungsi penyelidikan. Nah, ini mungkin juga untuk bisa diberikan pemahaman kepada masyarakat ya Pak. Sebenarnya apa sih fungsi penyelidikan untuk kepentingan penegakan hukum oleh Badan Intelijen sendiri? Oke. Jadi agak berbeda kita tadi ya. Kalau fungsi penyidikan itu dia kental hubungannya dengan bidang tindak pidana khusus karena mereka menjalankan peran sebagai penyidik. Nah, kalau kita kan tadi tugasnya adalah support sistemnya, support sistem kerjanya dari teman-teman penyidik nih. Nah, makanya penyelidikan intelijen itu bukan untuk menemukan suatu tindak pidana, bukan. Itu teman-teman penyidik kita tugasnya adalah mencari pull data, mencari, menemukan, mengumpulkan informasi. Nah, nanti kita kemas tuh jadi informasi intelijen, kemudian nanti kita sajikan ke pimpinan nih.
Gitu. Nah, kalau di Oke. Kejaksaan Negeri Wonosobo ya secara berjenjang ke Kasih Intel, Kepala Seksi Intelijen, kemudian nanti ke Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo. Baru nanti disposisi ke bidang tindak pidana khusus ya. Apakah informasi intelijen itu digunakan untuk mendukung kegiatan penyidikan atau tidak. Nah, itu biasanya bisa dilihat seperti ini Mbak misalnya. Jadi informasi-informasi yang sudah itu, karena kita kan langsung turun di lapangan, teman-teman intelijen itu smooth, diam gitu ya. Kita melakukan matbar, penggambaran, kemudian informasi itu nanti kita sampaikan. Nah, nanti mereka yang mengambil kebijakan itu tugasnya. Tugas kita seperti itu, Mbak. Oh, berarti kerjanya diam-diam tapi sebenarnya mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin gitu ya. Jadi kalau yang sering muncul itu tugas kita itu memang deteksi dini tuh. Jadi deteksi dini itu ya pull bucket, pull data. Nanti setelah itu kita analisa. Oke. Nah, setelah kita analisa, nanti dari pull bucket dan pull data itu muncul yang namanya pola. Pola-pola ya. Modus misalnya kalau tindak pidana korupsi, modus operandinya seperti apa, pelakunya siapa, nilai kerugiannya berapa, kemudian saksi-saksinya siapa, terus bukti-buktinya apa. Itu kalau berkaitan dengan penegakan hukum tuh. Nah, nanti dari situ kita bisa memberikan peringatan dini. Karena kan tadi sudah ketahuan polanya tuh, trennya seperti apa. Nah, nanti munculnya peringatan dini. Nah, peringatan dini itu nanti outputnya lagi adalah cegah dini tuh. Jadi kalau ada isu, nah itu nanti bisa digunakan oleh user informasi itu untuk mencegah. Tapi kalau misalnya setelah dicegah nggak bisa ya, mau nggak mau kan tugas kita itu kan pencegahan, kemudian penindakan itu represif sebagai aksi terakhir. Oke, baiklah. Nah, mungkin saya beralih ke Kak Alin dan juga Kak Cita nih. Kalau di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo gitu ya, sebenarnya apa aja kegiatan konkret yang telah dilaksanakan ya? Ini kan pasti sudah melaksanakan semua ya, apa saja yang sudah selama ini Kak Cita dan juga Kak Alin lakukan. Apa saja nih? Kalau dari aku sendiri ya Mbak, aku tuh dulu pernah ikut program Jaksa Masuk Sekolah JMS. Ya pernah diberi kesempatan oleh pimpinan saya Pak Kasih Intel untuk mengisi Jaksa Masuk Sekolah tersebut dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada, ibaratnya kalau misal anak sekolah kan masih awam ya soal hukum ya. Jadi kita memberikan edukasi kepada anak-anak terkait hukum itu sendiri gitu. Karena ibaratnya kayak kalau kadang anak-anak sekolah itu ibaratnya kalau zaman sekarang itu kita tidak memandang ya. Kadang ada kasus ini anak di bawah umur melakukan pelanggaran hukum kayak gitu ya. Tujuannya seperti itu. Oke. Nah, kalau itu di Wonosobo berarti Kak Alin? Iya, di Wonosobo. Wow, itu gimana antusias dari anak-anak sendiri? Wah, jarang-jarang nih ketemu dari Kejaksaan Negeri Wonosobo gitu. Jujur aku nervous ya Mbak kalau aku, karena masih pertama kali juga ngisi dengan audiens yang sebanyak itu. Tapi ya untung anak-anaknya antusias dan juga komunikatif juga sih. Jadi ada obrolan interaktif gitu antara saya sebagai narasumber dengan audiens gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, kalau selain itu ada pernah yang lain nggak? Atau mungkin Kak Cita 2 bulan ini apa nih? Atau mungkin udah pernah mengamati gitu sebenarnya di bidangnya Kak Cita ada apa saja gitu sebelum nanti ditambahkan oleh Pak Rashid. Oke, kalau untuk 2 bulan ini kebetulan saya udah pernah diamanahi untuk melakukan ikut terjun dalam pengamanan pembangunan proyek strategis. Itu kalau di Wonosobo terhadap objek vital nasional, dan di situ memang tugasnya itu untuk memastikan agar proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tentunya memastikan juga agar terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme juga. Dan tentunya juga untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam proyek-proyek yang
nantinya akan menghambat maupun mengganggu jalannya proyek tersebut gitu sih Mbak. Oke, berarti sebenarnya ada juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek strategis ya. Betul. Ini apakah terutama pembangunan yang dialiri oleh anggaran negara gitu atau seperti apa kalau ini? Oh, saya ya. Oke. Nah, oke Mbak. Jadi dasarnya ya, ke proyek strategis itu sebenarnya yang bisa dilihat itu adalah dia vital tidak untuk negara itu. Memang kebanyakan untuk proyek strategis itu, pembangunan proyek strategis ya, itu ya memang sedikit banyaknya itu pasti ada uang negara di dalamnya itu. Oke. Nah, tadi kalau saya tambahi ya, jadi kalau di pusat itu namanya proyek strategis nasional atau objek vital nasional. Kalau di daerah itu sebutannya adalah proyek strategis daerah PSD, begitu. Nah, ini sebenarnya kita kolaborasi dengan Pemda, dengan Pemda atau dengan lembaga negara terkait. Kan tiap lembaga negara, tiap institusi negara itu kan ada suntikan APBN tuh atau APBD, dan pembangunan fisik kah atau infrastruktur kah atau layanan menggunakan pengadaan barang dan jasa begitu ya. Nah, mereka nanti akan datang ke kita dengan permohonan. Bisa dengan permohonan, bisa juga dengan tanpa permohonan kalau memang kita memandang perlu gitu loh. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, karena banyak pihak terlibat dan anggarannya besar, maka kemungkinan orang-orang untuk menggunakan itu memperkaya diri sendiri itu besar begitu loh. Nah, tujuan kita PPS namanya ya, pengawalan terhadap pembangunan proyek strategis itu untuk menjamin supaya kegiatan kalau pengadaan barang dan jasa kah atau kegiatan PSD ya, pembangunan strategis daerah itu, satu tadi benar kata Dek Cita ya, itu tepat waktu, kemudian tepat mutu, tepat guna. Jadi kalau ada orang-orang dari pihak-pihak yang di luar ya, atau bahkan pihak-pihak yang di dalam mau cawe-cawe sehingga mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkaya diri sendiri, bisa kita tadi deteksi dini, kemudian kita tangkal atau kita cegah. Itu pengamanan pembangunan proyek strategis. Nah, kalau yang disampaikan sama Mbak Alin tadi ya, yang terkait penyuluhan penerangan hukum itu, karena banyak sekali tindak pidana yang masuk ya ke kita, kan semuanya kan semua penanganan perkara yang dilakukan oleh polisi kan masuknya ke kita nih, masuknya ke kita yang menyidangkan. Jadi kita tahu, oh misalnya nih dalam 1 tahun di Kabupaten Wonosobo ya, itu tindak pidana yang terjadi ya, yang masuk ke kami itu bisa sampai 100 sampai 150-160-an lah. Dan setengahnya sendiri itu adalah tindak pidana narkotika. Termasuk kemarin baru disidangkan sama salah satu jaksa kita di bidang tindak pidana umum, menyidangkan narkotika yang jumlahnya sampai 100-an sekian gram. Dan itu termasuk pecah rekor di wilayah Wonosobo. Di wilayah Wonosobo. Nah, dia prakteknya adalah dengan cara nanam sabu tuh. Jadi dia dapat berapa ons, dipaketin, kemudian ditanam di jalan-jalan dari Wonosobo sampai Temanggung. Modelnya kayak kurir Shopee dia. Jadi dia enggak tahu bandar siapa. Pokoknya direkrut sama bandar lewat suatu aplikasi. Tugas dia nanti ambil bandar, naruh sabu itu di titik tertentu nih. Kemudian diambil sama dia, dipaketin, terus tanam sesuai petunjuknya. Kalau dari Wonosobo sampai Temanggung, nanti dia cukup share foto dan lokasi. Jadi transaksinya antara bandar dengan pembeli. Dia cepat dapat honor atau uang berdasarkan jumlah sabu yang sudah ditanam. Nah, itu contoh ya. Dari situ itu nanti kita, tugasnya intelijen itu penyuluhan dan penerangan hukum ya ini. Kalau setengahnya saja perkara ini adalah narkotika, berarti kan narkotika itu sudah jadi perkara yang besar ini. Nah, dan kebanyakan pun yang diproses, yang masuk ke kami itu orang yang baru 1, 2, 3 kali jual, kemudian pengguna-pengguna ya. Karena sebegitu kompleksnya untuk masuk ke
ke bandar. Nah itu tugas kita ini untuk sosialisasi, penyuluhan, penerangan hukum ke adik-adik, ke masyarakat secara umum, jangan sampai kena. Termasuk isu-isu yang baru ini, judi online tuh. Judi online, nah, ya. Judi online kan sekarang sudah beberapa perkara yang masuk ke kami dan sudah disidangkan juga. Rata-rata yang diproses itu adalah orang penggunanya. Jadi orang yang ikut masuk ke website, bikin akun, main judel, ya kan, 1, 2, 3 kali untung besar terus lanjut lagi rugi. Nah itu yang ditangkap. Belum sampai ke akar lah ya. Makanya ini kita memberikan penyuluhan dan penerangan hukum di tugas kita ke masyarakat sebagai bagian dari pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu dibodoh-bodohi ya. Artinya dibodoh-bodohi oleh orang-orang ya, bandar-bandar tadi, termasuk yang judi online juga, dan tindak pidana lain ya, untuk melakukan perbuatan itu. Jadi yang disasar itu bukan hanya bandarnya saja, termasuk penggunanya juga, pemakai dari situs itu juga begitu loh. Karena banyak masyarakat yang belum tahu, begitu Mbak. Betul ya, memang ternyata banyak juga yang terjadi di kantor kejaksaan gitu ya. Banyak masyarakat nggak tahu, makanya penting sekali untuk melakukan penyuluhan apa yang sudah dilakukan dan apa yang jangan sampai dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Oke, Pak, kita nanti akan memberikan pertanyaan dari masyarakat yang sudah masuk ya. Ini cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelum itu kita akan putar beberapa iklan sebentar sembari memberikan jeda waktu untuk para narasumber gitu ya. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak dari masyarakat. Kurang lebih coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti akan ditanyakan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira, Anda masih dengarkan sajian dialog eksklusif hari ini spesial bersama dengan Jaksa Menyapa ya. Gimana ini ketiga narasumber masih semangat ya? Masih fresh. Masih fresh sekali. Oke, tadi sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke line WhatsApp ya, kita ada pertanyaan nih. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya lihat di medsos nih ya, ada program namanya Jaga Desa Kejaksaan Republik Indonesia. Nah ini sebenarnya apa sih Jaga Desa Kejaksaan RI ini? Nah mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Alin, silahkan. Izin menjawab ya Mbak Faza. Jadi kalau secara garis besarnya program Jaga Desa ini tuh adalah program Jaksa Garda Desa, yang mana ini merupakan program hasil kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Ya, jadi kita dalam melaksanakan program Jaga Desa ini ada instruksinya, yaitu Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2025 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Jadi program ini kami sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenang nih. Salah satunya adalah Jaga Desa ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Karena seperti yang kita tahu, pengelolaan keuangan desa ini rawan sekali terjadi penyelewengan, penyimpangan begitu, tidak sesuai dengan tujuannya. Kedua, optimalisasi pengawalan, atensi bimbingan, penyuluhan hukum dan penerangan hukum pada perangkat desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi keuangan desa ini kan masuknya dalam APBDes ya. APBDes ini tuh sensitif ya. Jadi seringkali terjadi penyelewengan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya direncanakan. Seperti misalnya kalau misal dana desa itu digunakan untuk membangun jalan nih, tapi ternyata tidak direalisasikan dengan baik. Itu untuk untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Terus untuk tujuannya sendiri dari program Jaga Desa ini untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. Kemudian mendorong tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum aparatur desa terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa. Jadi ibaratnya kayak ini bisa membantu lah ya untuk pemerataan pembangunan di desa-desa yang tertinggal khususnya.
Kemudian memberikan pendampingan dan penyuluhan hukum kepada aparatur desa. Ada lagi untuk membantu pemerintah, baik pusat dan daerah untuk membangun karakter bangsa yang taat hukum dan dapat menjadi kepercayaan publik. Seperti itu. Kemudian selain itu juga di dalam program Jaga Desa ini juga mengawasi dan memonitoring pelaksanaan distribusi makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa atau kelurahan merah putih seperti itu. Oke, nah ini karena mungkin menjadi salah satu pembahasan yang sedang hangat ya, karena memang di Wonosobo juga akhir-akhir ini sedang digalakan program makan bergizi gratis nih. Nah ini mungkin kan tentu Kejaksaan juga ikut berperan ya dalam realisasi program makan bergizi gratis. Nah ini sebenarnya apa saja peran yang kemudian dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo? Mungkin Kak Cita nih. Ini pertanyaan bagus ya Mbak. Jadi seperti yang kita tahu sekarang sedang gencar-gencarnya untuk pelaksanaan makan bergizi gratis itu yang merupakan program prioritas nasional sebagaimana dicanangkan oleh Pak Prabowo sendiri. Dan tugas kami apalagi untuk bidang Intel sendiri itu lebih ke memonitoring distribusi makan bergizi gratis tersebut Mbak. Jadi tugas kami lebih kepada pengawasan dan penegakan hukum khususnya untuk mencegah adanya misal praktik-praktik penyimpangan di dalam pendistribusian oleh SPPG atau dapur-dapur MBG tersebut. Jadi kami juga memastikan agar semua bantuan ini juga benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan justru disalahgunakan. Dan kebetulan di Wonosobo ini ada 8 dapur Mbak. Jadi ya dapur MBG sendiri itu ada 8, di mana itu tersebar di Bumi Reso, terus ada di Wonosari, Kalierang, Wadas Lintang ada 2, kemudian ada Kepil, Sapuran Sedayu dan Mojo Tengah Bumi Rejo. Jadi Kejaksaan ini kebetulan setiap harinya itu kami mendapat data-data dari masing-masing SPPG dan per hari ini kami mendapatkan data sekitar siswanya itu yang sudah terdistribusi itu sekitar 25.557 dan itu jumlahnya sudah bertambah dari hari kemarin. Dan untuk sasarannya sendiri itu lebih ke kalangan sekolah, kemudian juga ada pondok pesantren juga terdistribusi juga Mbak. Jadi ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Begitu. Ternyata sudah banyak ya, sudah 25.000 yang mendapatkan makan bergizi gratis ini. Ini salah satu program yang sangat luar biasa ya, dan semoga ini merata sebentar lagi karena pemerintah Kabupaten Wonosobo juga terus menggalakkan program ini. Nah, sekarang kita akan bergeser ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada beberapa yang masuk ya. Yang pertama, halo Kak, selamat siang. Saya Paman dari Kali Karung. Mau bertanya, apakah Intel Kejaksaan menyamar jadi tukang cilok juga? Terus dapat ciloknya dari mana ya? Kalau cilok ya, kalau pedagang siomay gitu juga. Apakah seperti itu Pak Rosyid memang? Ya itu bagian dari salah satu cara kita ya untuk mendapatkan bahan dan keterangan informasi ya. Kan yang kita cari intelijen itu. Jadi tugas intelijen kan tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah pengamanan kebijakan penegakan hukum ya. Nah, untuk ngasih ke user kita, kalau di kejaksaan ya kepala kejaksaan negeri, kalau itu juga bisa jadi sumber informasi juga ke pemimpin daerah. Misalnya bupati lewat OPD-nya begitu ya. Tapi ya itu tertutup. Nah, itu ada namanya operasi tertutup ya. Silakan dibayangkan sendirilah ya. Apakah operasi tertutup itu namanya juga tertutup kan? Ya, apakah nyamarkah atau apa? Itu bagian cara-caranya.
Nah itu sih Mbak. Iya, jadi mohon maaf Paman jangan tanya ya kira-kira profesi apa lagi yang dilakukan gitu selain tukang cilok. Oke deh. Selanjutnya, selamat siang Kak, mau bertanya. Saya Silvi dari Madukoro. Kalau jaksa cewek tuh takut nggak sih? Soalnya kan nanganin kasus yang serem-serem. Nah ya, saya juga Monggo penasaran nih. Kira-kira nih Kak Alin dan juga Kak Cita sendiri gimana? Kak Alin dulu mungkin. Kalau serem enggaknya itu udah jadi resiko dari setiap pekerjaan yang kita emen ya. Jadi semua pekerjaan di muka bumi ini tidak mungkin tidak ada resikonya. Jujur saya ngebayanginnya juga agak serem sih. Tapi ya kita wanita-wanita tangguh lah yang Wih, jadi jaksa itu. Keren. Oke, kalau saya juga penasaran ke Kak Cita nih, apalagi kan fresh graduate, Gen Z itu kan terkenal apatis dengan program pemerintahan dan lain sebagainya. Nah ini Kak Cita sendiri gimana nih sebagai aparat penegak hukum yang baru terjun? Oke, silakan. Gimana Gen Z ini? Perwakilan Gen Z. Gimana ya? Jadi ya tentunya kalau memang sudah masuk di instansi pemerintah dan memang kita sebagai pegawai negeri sipil memang sudah selayaknya tentunya juga ngikut program-program pemerintah dan mau nggak mau kayak ya mencari sisi positifnya sih Mbak, begitu. Ya, harus dong. Harus. Dan tentunya juga Tidak boleh memberontak ya. nggak boleh apatis Ciri khas juga. Gen Z ya. Iya, ciri khas Gen Z adalah memberontak. Memberontak ya. Karena biasanya Gen Z itu adalah anomali di kantor ya. Ini Pak Rosyid gimana nih ngadepin staff Gen Z nih? Oh, enggak sih, Oh, karena aman ya? kalau kita itu di kejaksaan kan ini kan berarti kan kita balik ke proses rekrutmen ya. Oke. Jadi proses rekrutmen ini kan sudah sedemikian rupa standarnya ya, mulai dari kesehatan secara fisik termasuk mental gitu. Itu kan jadi yang sudah masuk di kejaksaan saya yakin itu adalah orang-orang yang pilihan dan baik secara fisik maupun mental itu orang yang sudah siap gitu loh. Ya, mungkin walaupun dalam prakteknya jaksa-jaksa baru itu tidak langsung diberi kepercayaan untuk menangani perkara yang masih belum siap, misalnya ya secara mental ya, misalnya perkara-perkara pembunuhan atau perkara-perkara yang secara pembuktiannya itu complicated ya. Jadi kita belajar dulu dari mumpung masih calon jaksa gitu kan. Mereka berbaur dengan jaksa senior terus belajar dari perkara-perkara ringan sampai ke perkara yang sulit. Jadi ketika jadi calon jaksa ini itu kesempatan bagi mereka untuk membuat kesalahan sebanyak mungkin. Oh gitu ya. Ya. Oke. Karena kalau sudah jadi jaksa enggak bisa berbuat salah. Kalau salah kan sudah ada hubungannya itu sudah terkait nasib orang begitu ya. Nah, begitu sih. Jadi siap untuk menjadi wanita-wanita tangguh ya seperti yang Kak Alin sampaikan tadi. Oke betul. deh. Apalagi kan seniornya banyak gitu kan, dibimbing gitu. Baik-baik lagi ya. Iya, baik dong seniornya. Tidak pelit ilmu. Wih, Saya sudah senyum soalnya ini. Baik ya. tidak pelit ilmu dan tidak pelit yang lain ya. Oke, ini pertanyaan terakhir yang masuk melalui line WhatsApp. Saya bagus mau tanya, tadi kan menyebutkan kata penggalangan. Lalu bagaimana metode penggalangan untuk mendapatkan dukungan masyarakat nih, dan juga dalam kondisi situasi seperti apa penggalangan ini dilakukan? Oke, silakan. Oke. Jadi tugas Intel itu tadi yang pertama adalah intelijen penegakan hukum. Penyelidikan tadi ya, full bucket, full data. Kemudian yang kedua, tadi saya kembali itu adalah pengamanan. Kalau pengamanan berarti kita membuat aman kondisi. Jadi berarti aman itu dalam artian seperti apa? Terhadap suatu kegiatan bisa jadi ada kontra intelijen yang ingin membuat keruh situasi. Misalnya pemerintah membuat suatu kebijakan tertentu nih. Nah, nanti kebijakan itu akan diberikan kontra intelijen dari orang-orang yang tidak suka dan tidak menutup kemungkinan itu datang dari luar intelijen luar negeri ya Mbak ya. Nah, itu tugas kita untuk menangkal informasi-informasi itu. Nah, makanya intelijen punya tugas salah satunya itu kita mengawasi
multimedia, mengawasi produk cetakan, Oke. ya. Kemudian mengawasi ormas, organisasi masyarakat, apakah jalannya ormas itu sesuai dengan falsafah bangsa kita atau tidak, ada indikasi terorisme atau tidak, gitu ya, dalam arti luas ya. Oke. Termasuk juga mengawasi aliran kepercayaan dan agama juga, karena itu kan sensitif ya Mbak Iya, ya. betul. Nah, salah satunya cara pengamanannya itu juga dengan penggalangan itu. Jadi penggalangan itu serangkaian upaya pekerjaan, kegiatan, tindakan kita secara terencana dan terarah ya, untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum itu. Jadi tadi nih misalnya MBG nih, ketika sudah berjalan pasti dong ada pihak-pihak yang mencoba untuk menangkal kesuksesannya MBG ini. Oke. Ya, misalnya dengan memberikan disinformasi nih. Disinformasi melalui media sosial, kalau kegiatan-kegiatannya itu sebenarnya hanya untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu saja, dan alih-alih mendukung atau mensejahterakan masyarakat, lebih untuk, kalau istilah yang sering muncul di media sosial itu bancaan lah pihak-pihak tertentu ya. Nah, itu tugas kita nanti, memberikan penggalangan kita ya dengan Luhkum, Penkum, memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai macam cara ya sosial media, ya sosialisasi, ya kunjungan ke sekolah, ke pesantren, ke berbagai pihak lah, pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oh, seperti ini loh SPPG MBG itu, terus berjalannya sudah seperti ini, realisasinya seperti apa. Jadi nanti masyarakat bisa sama-sama mendukung program pemerintah itu karena memang tujuannya baik ya. Jadi tidak semua informasi yang didapatkan masyarakat ya di media sosial itu informasi yang benar. Mungkin Mbak sudah sama-sama kita sering dengar post-truth ya. Post-truth itu kan kalau kita nonton hal-hal yang negatif, misalnya anti pemerintah nih kalau Gen Z ya, apatis ya, akhirnya saya tidak mengeneralisir ya. Iya betul. Don't take it personal ya. Jadi yang dilihat IG-nya orang-orang yang benci dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka algoritmanya kan yang muncul itu terus ya. Itu kan jadi post-truth, kebenaran yang sebetulnya semu gitu lah. Nah, tugas kita itu untuk mengawasi itu. Apakah informasi itu sudah sesuai atau hanya untuk merongrong negara, membuat kondisi kestabilan Indonesia ini jadi tidak berjalan dengan baik gitu loh. Itu tugas kita melakukan penggalangan ke berbagai pihak itu Mbak, begitu. Oke, jadi itu ya sudah banyak dijelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan penggalangan. Oke, itu dia Pak Rosyid dan juga teman-teman yang sudah disampaikan ya pertanyaan dari masyarakat. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh setiap narasumber, kira-kira ada closing statement yang ingin disampaikan, pesan kepada masyarakat. Silakan, mungkin dari yang paling muda dulu deh. Yuk, Kak Cita, silakan. Apa ya closing statement ya? Ya mungkin kalau misalkan mau melapor bisa kemana, ya kantornya di mana gitu juga boleh. FYI aja sih, atau sebagai informasi buat masyarakat di Wonosobo ini, kalau mau berkunjung di kantor kami Kejaksaan Negeri Wonosobo itu tempatnya ada di depan SPBU Ngasinan. Udah sih, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Boleh ya, atau mungkin mau nongkrong di Taman Jaksa juga Boleh, bisa. boleh. Ya? Boleh. Kalau Gelar tikar juga di situ ya. Kalau ada gedung yang kelihatan beda sendiri, nah itu dia. Oke, selanjutnya dari Kak Alin silakan. Kalau dari aku sendiri, pesan untuk masyarakat ya, khususnya di Wonosobo, kita jadi orang tuh jangan harus melek soal hukum gitu loh. Maka itulah ada yang namanya dari bidang intelijen itu melakukan penyuluhan hukum gitu untuk mengedukasi masyarakat agar apa? Kenali hukum, jauhkan hukuman. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Oke, terakhir dari Pak Rosyid silahkan. Oke. Nah, saya
memperkuat aja lah ya. Oke. Jadi untuk generasi semua lah ya, entah itu generasi tua, milenial, Gen Z dan seterusnya lah ya. Mungkin kalau kita saat ini melihat di media sosial atau apa yang dipertontonkan di televisi ya, di media nasional maupun di berbagai daerah, jangan putus asa, karena kami dari pihak kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang tadi menjalankan salah satunya juga intelijen, kemudian ada fungsi penuntutan di bidang kehakiman, kami generasi-generasi yang insya Allah baik, siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk menjamin supremasi hukum kita berjalan dengan baik. Jadi karena hukum di Indonesia ini kan negara hukum yang demokratis, kami dari kejaksaan pun juga terbuka kok, ya kan? Kalau ndak percaya, contohnya tadi ya, aplikasi website Jaga Desa ya. Jaga Desa. Di situ juga bisa kok aduan-aduan masuk. Oke. Jadi kalau melihat ada kira-kira indikasi ketidaksesuaian atau kecurigaan lah, boleh masyarakat melaporkan lewat Labdu itu di Jaga Desa atau datang langsung ke kejaksaan. Mereka itu dilindungi whistleblower ya, jadi atau saksi mahkota juga. Jadi mereka itu saksi-saksi, kemudian jangan takut nanti banyak ancaman dan sebagainya. Kalau kalian berani, ya itu akan membantu tugas kami juga. Ya, jadi melihat banyak proses hukum itu tandanya berarti hukum kita sudah berjalan semakin baik tanpa memandang apakah itu pejabat besar atau tidak ya, dari pusat sampai ke desa. Begitu sih. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kepada 3 narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Rosyid, Kak Alin, dan juga Kak Cita. Sering-sering aja Pak, besok ajak yang muda-muda ya ke sini ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita berjumpa di lain kesempatan dalam Jaksa Menyapa yang lain. Kita pamit undur diri. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.